Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang luar biasa ambisius. Gimana caranya Indonesia, sebuah negara kepulauan yang luas banget, punya rencana buat menyatukan pulau-pulaunya dengan jaringan listrik bawah laut raksasa. Pertanyaannya kedengaran simpel ya, tapi jawabannya, wah rumit banget. Gimana sih caranya ngasih listrik ke sebuah negara dengan lebih dari 17.000 pulau? Inilah tantangan utama yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, biar gampang, ini peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu masalah kelistrikan yang unik banget di Indonesia. Habis itu, kita bedah solusinya, plus contoh nyata dari koneksi Sumatera-Bangka. Lalu, kita intip mega project berikutnya, dan gimana semua ini akhirnya mengarah ke satu tujuan besar, supergrid nasional. Kita mulai dari akarnya dulu ya, bagian pertama, masalah kelistrikan di negara kepulauan. Intinya tuh gini, Indonesia ini kan bangsa yang secara harfiah dipisahkan oleh air. Dan itu nimbulin tantangan energi yang luar biasa. Nah ini dia, slide ini keren banget karena langsung ke inti masalahnya. Di satu sisi, lihat deh, ada Kalimantan dan Sumatera. Punya potensi energi yang luar biasa besar, baik itu dari tenaga air maupun bahan bakar fosil. Tapi di sisi lain, ada Pulau Jawa, pusat populasi dan jantung industrinya Indonesia yang butuh banget listrik. Jadi simpelnya gini, sumber listriknya di satu tempat yang butuh di tempat lain dan di tengah-tengahnya ada laut. Nah, dari masalah itu, sekarang kita pindah ke solusinya. Ini nih bagian serunya, menjembatani pulau-pulau dengan listrik. Ini adalah sebuah keajaiban rekayasa, solusi teknologi canggih yang jadi pahlawan dalam cerita kita. Dan ini dia pahlawannya, kabel listrik bawah laut. Gampangnya, ini adalah kabel tegangan tinggi yang dibungkus isolasi super tebal dan ditaruh di dasar laut. Bayangin aja, ini kayak jembatan listrik super canggih yang ngalirin listrik dari satu pulau ke pulau lain. Eits, tapi jangan salah ya, ini bukan sekedar narik kabel colokan raksasa di bawah laut. Oh, jauh lebih rumit dari itu. Pertama, mereka harus memindai dasar laut secara super detail, menganalisis semuanya. Terus, mereka ngerancang rute paling aman dan efisien. Baru deh kapal-kapal super khusus nurunin kabelnya dengan hati-hati ke dasar laut. Dan terakhir, disambungin ke jaringan listrik di darat. Ini benar-benar kerjaan presisi tingkat tinggi. Oke, ngomongin teori emang gampang. Sekarang kita lihat buktinya di dunia nyata. Ini dia, bagian ketiga, koneksi Sumatera-Bangka. Ini adalah bukti nyata, contoh gimana listrik antar pulau ini udah beneran jalan. Jadi, setelah perbaikan terbaru, koneksi ini bisa ngalirin listrik sebesar 100 megawatt. Itu gede banget loh, dari sistem raksasa di Sumatera langsung ke Pulau Bangka. Pasokan listrik yang sangat signifikan buat sebuah pulau. Dan ini bagian yang bikin geleng-geleng kepala. Dampak ekonominya. Penghematannya itu bisa sampai 1,03 triliun rupiah. Dan itu per tahun. Wow, angkanya luar biasa kan? Keuntungannya bukan cuma soal duit loh. Coba bayangin. Dengan gantiin pembangkit listrik lokal yang boros, kita bisa hemat hampir 92 juta liter bahan bakar minyak setiap tahun. Ini jelas kemenangan besar buat ekonomi dan juga buat lingkungan. Tapi, ya namanya proyek raksasa, pasti ada tantangannya. Ini bukan cerita dongeng yang mulus-mulus aja. Nih, di tahun 2023, sirkuit e-kabel ini rusak sekitar 14,7 km di lepas pantai. Perbaikannya butuh waktu dan usaha yang luar biasa. Baru bisa nyala lagi akhir 2025. Ini nunjukin betapa kompleksnya ngejaga infrastruktur sepenting ini. Dan pada akhirnya, semua ini ya buat masyarakat. Kayak yang dibilang sama Gubernur Bangka Belitung waktu itu, Pak Hidayat Arsani. Kalau listriknya andal, iklim investasi jadi lebih baik. Ujung-ujungnya, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyatnya juga ikut naik. Oke, dari satu contoh sukses, sekarang kita naik level. Kita lihat visi yang jauh lebih besar di bagian keempat, mega proyek raksasa berikutnya. Ini bukan lagi cuma satu koneksi, tapi udah jadi game changer buat seluruh negeri. Coba lihat angka ini baik-baik. 178 triliun rupiah. Ya, benar. Itulah perkiraan investasi buat nyambungin Kalimantan ke Jawa pakai kabel bawah laut. Skalanya ini udah jelas, proyek kepentingan nasional tingkat tertinggi. Terus kenapa investasinya segede itu? Nah, ini alasannya. Kabel ini bakal membuka kunci potensi tenaga air sebesar 13 gigawatt dari Sungai Kayan dan Mentarang di Kalimantan. Bayangin, energi bersih yang selama ini terkunci di sana bisa langsung dikirim ke Jawa yang paling butuh. Jadi, rencananya udah jelas banget. Sumbernya tenaga air dari Kalimantan.
Teknologinya interkoneksi super canggih 500 kV HVAC. Tujuannya pusat industri dan populasi di Jawa. Dan targetnya bisa beroperasi di tahun 2036. Mantap! Nah, semua potongan puzzle ini akhirnya ngebawa kita ke bagian terakhir, gambaran besarnya, membangun super grid nasional, menyatukan seluruh Nusantara dengan satu jaringan energi yang solid. Jadi visi utamanya itu adalah semua kabel-kabel bawah laut ini, entah yang udah ada kayak Sumatera Bangka, atau yang masih rencana kayak Kalimantan Jawa, nantinya bakal nyambung jadi satu. Ini bukan lagi proyek-proyek terpisah, tapi jadi pondasi buat membangun satu super grid raksasa untuk Indonesia. Dan kenapa ini penting banget? Kenapa kita harus peduli? Karena super grid ini tujuannya keren banget. Bikin energi nasional lebih aman, mendorong ekonomi di semua pulau, mengintegrasikan energi baru terbarukan secara besar-besaran, dan bikin jaringan listrik lebih stabil. Bahkan, ini bisa bikin Indonesia jadi pengekspor listrik di masa depan. Keren kan? Nah, jadi semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin bareng-bareng. Mungkinkah kabel-kabel bawah laut ini bukan cuma jadi sumber tenaga buat masa depan Indonesia, tapi juga buat negara-negara tetangga kita? Sebuah pemikiran yang menarik banget buat ditutup. Terima kasih sudah menyimak.